Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Ardila, NPM 2021010225, mata kuliah Hukum Acara PTUN. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar peradilan tata usaha negara. A. Dasar hukum pembentukan peradilan tata usaha negara. Negara tidak hanya bertugas menjaga ketertiban semata-mata, tetapi negara ikut aktif campur tangan mengusahakan dan menyelenggarakan warga negaranya untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Dalam ikut aktif menyelenggarakan kesejahteraan tersebut, negara ikut campur tangan secara intens terus-menerus mengurusi kehidupan pribadi masing-masing individu. Karena tugas pekerjaan, fungsi, dan kewenangan negara diwakili oleh aparatur pemerintah. Dalam hal ini disebut badan atau pejabat tata usaha negara. Sedemikian luas dan besar, serta karena hubungan yang intens dengan masyarakat, maka sangat terbuka kemungkinan yang besar terjadinya perbedaan pendapat, pembenturan kepentingan, serta sengketa antara pemerintah, badan pejabat, dengan orang atau badan hukum perdata. Untuk memeriksa dan mengadili menyelesaikan sengketa tersebut, maka diperlukan lembaga peradilan yang bertugas dan berwenang mengadili sengketa tersebut. Lembaga peradilan tersebut yakni Peradilan Tata Usaha Negara, Peratun. Stahl menjelaskan bahwa suatu negara hukum formal harus memiliki 4 unsur, yaitu 1. Adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. 2. Adanya pemisahan pembagian kekuasaan setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Adanya peradilan tata usaha negara. Indonesia sebagai negara hukum memiliki dasar konstitusional pembentukan peradilan tata usaha negara, yaitu dalam pasal 24 UUD 1945 yang menyatakan satu, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dalam bab 2 pasal 10 disebutkan terdapat lingkungan badan-badan peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Dengan demikian jelaslah bahwa dasar hukum pembentukan peradilan tata usaha negara yang bebas dan mandiri cukup kuat, sama halnya dengan ketiga peradilan lainnya. Adapun yang menjadi dasar hukum peratun adalah sebagai berikut. B. Asas-asas peradilan tata usaha negara. Asas-asas dalam peradilan tata usaha negara adalah sebagai berikut. 1. Asas praduga resmatik. Asas ini mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa harus selalu dianggap resmatik, benar menurut hukum, sampai kemudian ada pembatalan oleh yang berwenang. Dengan asas ini, gugatan tidak menunda pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang sedang digugat. Asas pembuktian bebas. Hakim yang menetapkan beban pembuktian. Hal ini berbeda dengan ketentuan pasal 1865 BW KUH Perdata. Asas ini dianut dalam pasal 107 UU nomor 5 tahun 1986 dan dibatasi oleh pasal 100. 3. Asas keaktifan hukum dominus litis. Keaktifan hakim dimaksud untuk mengimbangi kedudukan para pihak, karena tergugat adalah pejabat atau badan tata usaha negara, sedangkan penggugat adalah orang atau badan hukum perdata. Penerapan asas ini terdapat dalam ketentuan pasal 58, 63 ayat 1. 2. Pasal 80 dan 85 UU nomor 5 tahun 1986. 4. Asas putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat erga omnes. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa hukum publik. Dengan demikian putusan pengadilan
penuntun berlaku bagi siapa saja, tidak hanya berlaku bagi pihak yang berperkara saja. Asas-asas hukum acara peratun tersebut di atas memiliki konsekuensi sebagai berikut. 1. Diperlukan adanya suatu acara singkat, tidak dikenal adanya provisional vonis. Asas pembuktian bebas. 1. Dalam melakukan pembuktian, hakim tidak tergantung pada fakta yang dikemukakan para pihak. Aspek luas pembuktian. 2. Hakim yang menetapkan beban pembuktian. Aspek pembagian beban pembuktian. 3. Tidak dikehendaki adanya ketentuan yang mengikat hakim dalam memilih alat-alat bukti. Aspek alat-alat bukti. 4. Penilaian pembuktian sepenuhnya diserahkan kepada hakim. Aspek penilaian penghargaan pembuktian. Dalam melakukan pengujian keabsahan, hakim tidak terikat pada alasan mengajukan gugatan yang diajukan oleh penggugat. Asas erga omnes. 1. Tidak perlu adanya diktum putusan hakim yang menyatakan agar pihak-pihak tertentu untuk mentaati putusan pengadilan yang bersangkutan. 2. Intervensi. Tidak mutlak adanya pihak ketiga yang sangat berkepentingan, cukup didengar sebagai. 3. Dihapuskan pasal 118 UU nomor 5 tahun 1986. 1. Menurut Donner, kesulitan membuat kodifikasi hukum tata usaha negara disebabkan oleh peraturan-peraturan hukum tata usaha negara berubah lebih cepat dan sering secara mendadak, sedangkan peraturan-peraturan hukum privat dan hukum pidana berubah secara berangsur-angsur saja. 2. Pembuatan peraturan-peraturan hukum tata usaha negara tidak berada dalam satu tangan. Di luar pembuatan undang-undang pusat, hampir semua departemen dan semua pemerintah daerah swatantra membuat juga peraturan-peraturan hukum administrasi negara sehingga lapangan hukum administrasi negara beraneka warna dan tidak bersistem. Gugatan di pengadilan tidak mutlak bersifat menunda pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang digugat. 5. Putusan hakim tidak boleh melebihi tuntutan penggugat tetapi dimungkinkan membawa penggugat ke dalam keadaan yang lebih buruk, sepanjang hal ini diatur dalam undang-undang. 6. Putusan hakim tidak hanya berlaku bagi para pihak yang bersengketa, tetapi juga berlaku bagi pihak yang terkait. 7. Para pihak yang terlibat dalam sengketa harus didengar penjelasannya sebelum hakim membuat putusannya. 8. Dalam mengajukan gugatan harus ada kepentingan dari sang penggugat. Sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara diatur dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Sekarang pasal 1 angka 10 UU Nomor 51 Tahun 2009, yaitu sebagai sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Unsur sengketa TUN. 1. Perselisihan yang timbul di bidang TUN. 2. Antara orang atau badan hukum perdata dan badan atau kantor TUN. 3. Sebagai akibat dikeluarkannya KTUN, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penetapan tertulis. Istilah penetapan tertulis terutama menunjukkan kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukan bentuk formalnya seperti surat keputusan, pengangkatan, dan sebagainya. Badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat di pusat dan daerah yang melakukan kegiatan yang tindakan hukum tata usaha negara, yaitu tindakan hukum yang bersumber pada suatu ketentuan hukum negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada dikeluarkan oleh badan atau kantor administrasi nasional berisi
tindakan hukum tata usaha negara, bersifat konkret, individual, dan final bersifat eksekutif. Jika suatu badan atau pejabat tun tidak mengeluarkan keputusan sedangkan hal itu menjadi kewajiban, maka hal tersebut disamakan dengan keputusan tata usaha negara. Jika suatu badan atau mengeluarkan keputusan yang dimohon sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang dimaksud telah lewat, maka badan atau pejabat tun tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud. Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, maka setelah lewat jangka waktu 4 bulan sejak diterimanya permohonan, badan atau pejabat tata usaha negara bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan. Sekian dari penjelasan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.